Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas diucapkan oleh lisan-lisan kita pada malam hari yang baik ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari yang baik ini adalah tentang adab. Dan kita mengambil pembahasan kita tentang adab ini dari kitab seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yang berjudul Syarhu Al-Adabil Asyrah, penjelasan 10 tentang adab-adab. Dan seorang penuntut ilmu, seorang mukmin, hendaklah dia memperhatikan masalah akhlak, masalah adab di dalam kehidupannya. Jangankan kita ikhwan, para ulama terdahulu, para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat perhatian terhadap mempelajari akhlak atau adab. Maka wajar suatu ketika Imam Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamna al-adaba 30 ama. Kami belajar adab, kami belajar akhlak selama 30 tahun. Bayangkan ikhwan, seorang tabi'in yang bernama Ibnul Mubarak, beliau mengatakan kami belajar akhlak, belajar adab selama 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma 20 ama. Dan kami mempelajari ilmu agama Islam selama 20 tahun. Menunjukkan kepada kita begitu pentingnya adab di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai seorang tabi'in yang bernama Ibnu Mubarak mengatakan, saya mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu selama 20 tahun. Pertanyaannya adalah, kita sudah berapa tahun belajar adab? Dan sudah berapa tahun kita belajar ilmu? Demikian juga yang dijelaskan oleh Ibnu Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para sahabat, dahulu para tabi'in, mereka mempelajari petunjuk, mereka mempelajari adab atau akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dan di zaman sekarang ini banyak di antara kaum muslimin dia mempunyai banyak ilmu, atau dia menghafal Al-Quran, atau dia menghafal hadis-hadis Rasulullah, namun dia tidak terapkan apa yang dia hafal di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan seorang mukmin hendaklah senantiasa memperhatikan masalah akhlak dan adabnya. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW suatu ketika ditanya tentang apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga setelah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Dia bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Bayangkan ikhwan, karena pentingnya kita berakhlak yang mulia, sehingga suatu ketika Rasulullah ditanya apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga setelah dia mentauhidkan Allah, maka kata Rasulullah, dia bertakwa kepada Allah, hubungan dia dengan Allah baik. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik sesama manusia. Maka jangan pernah kita merasa bosan ketika mempelajari adab atau akhlak. Ini baru pertama kali kita nih belajar adab, udah bosan, ini muskilah.
Ibnu Mubarak aja 3 tahun, 30 tahun belajar adab, belajar akhlak. Maka hendaklah kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari adab. Dan sebagian para ulama juga mengatakan bil adabi tafhamu al ilma. Dengan adab dan akhlak Allah akan memudahkan kepahaman terhadap kita tentang ilmu agama Islam. Bisa dipahami ikhwan? Dengan adab kata para ulama maka kita akan mudah memahami ilmu. Jadi mungkin antum heran kenapa pengarang di dalam kitab ini memberikan judul di dalam kitabnya Syarhu Al-Adabil Ashrah, penjelasan tentang 10 adab. Seolah-olah adab itu hanya 10 ini saja. Padahal begitu banyak adab-adab yang lain, akhlak-akhlak yang lain. Tetapi pengarang kitab di dalam kitab ini menjelaskan kepada kita apa? Al-Adabul Ashrah, 10 adab. Kenapa beliau menjelaskan seperti itu? Karena kata beliau, karena 10 adab atau akhlak ini merupakan adab yang paling agung untuk kita pahami. Bisa dipahami ikhwan? Walaupun adab itu banyak bab-babnya. Adab kepada tetangga, adab kepada istri, adab kepada orang tua, dan lain-lain sebagainya. Tetapi beliau mengumpulkan 10 adab di dalam kitab ini. Karena ini merupakan adab yang paling agung untuk kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Kenapa 10 adab ini dikatakan adab yang paling agung? Ada 2 sebab. Kenapa beliau mengatakan 10 adab ini termasuk 10 adab yang paling agung untuk kita pelajari? Yang pertama, begitu banyak dalil dari Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang adab-adab yang akan kita pelajari ini. Kemudian yang kedua, adab-adab yang akan kita pelajari ini senantiasa kita menjalaninya di dalam kehidupan kita. Jadi 10 adab ini senantiasa kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita menyadarinya. Maka kata beliau, pengarang kitab mengatakan, qala al-musannifu waffaqahullahu ta'ala. Berkata musannif atau pengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Filenya sudah sampai kepada antum belum? Kalau bisa, filenya antum lihat, kemudian kita berusaha untuk sedikit-sedikit menerjemahkan bahasa Arab. Wallah ikhwan, mempelajari bahasa Arab merupakan ilmu yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajarinya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kita. Jadi antum jangan hati dengan bahasa Arab, harus berusaha. Kalau tidak dimulai dari sekarang, lalu kapan lagi kita mulai? Ya paling tidak sedikit-sedikit antum bisa pahamlah bahasa Arab. Antum lihat filenya, oh ini artinya. Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis Rasulullah bahasa Arab, tak mungkin dipahami dengan pemahaman yang baik kecuali kita paham bahasa Arab. Maka suatu ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa ma jahalal qaum wa lakhtalafu illa li tarki lisanihim al-arab. Suatu kaum mereka akan ketinggalan dalam masalah ilmu agama. Bisa dipahami kawan? Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Suatu kaum akan ketinggalan masalah ilmu agama. Mereka akan jahil tentang perkara ilmu agama dan akan terjadi perselisihan di antara mereka. Kapan? Ketika mereka meninggalkan bahasa Arab. Karena pada dasarnya ilmu yang kita pelajari itu diambil dari bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasa Arab, tak ada bahasa Indonesia. Kemudian Al-Quran turun di tengah-tengah para sahabat. Para sahabat juga berbahasa Arab. Adapun ilmu-ilmu yang sampai kepada kita ini melalui penjelasan para ulama sampai kepada kita. Pada asalnya ilmu agama itu bahasa Arab. Maka sangat penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi yang pertama di sini adab yang beliau tulis di dalam kitab ini adalah al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Berarti bisa kita pahami, kalau berjumpa dengan
non muslim tidak dianjurkan kita untuk mengucapkan salam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabda'us salam, la tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara, haram. Misalnya kita berjumpa dengan orang kufar, kita ucapkan assalamualaikum, haram hukumnya. Tidak boleh. Lalu kalau seandainya mereka mengucapkan salam kepada kita, apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlul kitab faqul wa alaikum." Kalau seandainya orang Yahudi dan orang Nasara mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Tidak ada bentuk doa di dalamnya. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi misalnya ada orang kafir di zaman sekarang ini, banyak juga orang-orang kufar mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum, waalaikum. Dan makna waalaikum adalah untukmu, tapi apa yang untuk dia? Tidak mengandung doa. Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan kepada Rasulullah, "Assalamu alaik." Lamnya dihilangkan. Assalamu alaik. Kalau assalamu alaik berarti mudah-mudahan keselamatan dari Allah tercurahkan untukmu. Tetapi ini lamnya dihilangkan. Assalamu alaik artinya adalah kebinasaan untukmu. Masya Allah. Begitu bencinya orang Yahudi terhadap Rasulullah. Sampai-sampai ketika berjumpa dengan Rasulullah, assalamu alaik, kebinasaan untukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alaik, untukmu juga kebinasaan. Maka ini diantara dalil kalau orang kufar memberikan salam terhadap orang muslim, maka dia jawab wa'alaikum. Dan kalau kita mengucapkan salam kepada mereka haram, tidak diperbolehkan. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diantara sunnahnya, kalau kita berjumpa dengan orang lain, ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya semakin lengkap lafaz salam yang kita ucapkan, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Bisa dipahami ya kawan? Makanya ada 3 tingkatan mengucapkan salam. Yang pertama assalamualaikum. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Beda ikhwan, ketika kita mengucapkan kepada saudara kita assalamualaikum, beda pahalanya dengan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya suatu ketika di dalam hadis yang datang dari Imran bin Husain, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah, maka dia mengatakan assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab, kemudian Rasulullah duduk. Maka Rasulullah mengatakan faqala ashrun, dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau salamnya assalamualaikum, dia mendapatkan 10 kebaikan. Summa jaa rajulun akhar, kemudian datang laki-laki yang lain, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi. Maka Rasulullah menjawab salam tersebut. Kemudian Rasulullah duduk. Beliau mengatakan ishrun, dia mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian datang lagi orang ketiga. Kemudian dia mengucapkan kepada Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun. Maka Rasulullah menjawab, kemudian Rasulullah duduk, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, dia mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah, subhanallah. Dari yang paling afdal adalah kita mengucapkan salam kepada saudara kita dengan lafaz yang sempurna. Walaupun kalau seandainya dia mengucap assalamualaikum, boleh-boleh saja, tetap dia mendapatkan kebaikan. Dan yang sering kita amalkan yang pertama ini assalamualaikum, karena lebih simpel dia. Ya kan? Padahal beda. Assalamualaikum hanya 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Ini kata Rasulullah, bukan perkataan kita. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan, antum jangan sepele walaupun hanya sekedar mengucapkan salam kepada orang lain. Jangan sepele ikhwan. Bahkan Rasulullah mengatakan ini diantara penyebab seorang bisa masuk ke dalam surga. Hanya sekedar kita gerakkan assalamualaikum, kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga.
Makanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi kita kalau belum saling mencintai satu sama yang lain, belum sempurna keimanan kita. Kalau masih ada rasa hasad, iri dengki terhadap orang lain, belum sempurna keimanan kita. Tadi dikatakan kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman kecuali kita saling mencintai. Maksudnya saling mencintai di dalam ketaatan, bukan saling mencintai di dalam kemaksiatan. Beda lagi itu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Dan maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang kalau kalian mengamalkannya kalian akan saling mencintai? Maka kata Rasulullah, afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Yang pertama, ini di antara ciri-ciri orang yang beriman, dia mengucapkan salam kepada orang lain. Yang kedua, ini di antara amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Yang ketiga, akan semakin terjalin rasa cinta di antara kita. Antum kalau ada orang yang memusuhi antum, sering-sering mengucapkan salam kepada dia. Seperti itu ikhwan. Jangan dia menjauh dari antum, antum pula jauh dari dia. Ya udah, antum terus mengucapkan salam kepada dia. Dan suatu ketika juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul Islam khair? Islam yang seperti apa yang paling baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tut'imut ta'am, engkau memberi makan orang miskin, wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif, engkau mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal dan terhadap orang yang tidak engkau kenal. Kalau di zaman sekarang ini kita hanya mengucapkan salam terhadap orang yang kita kenal, ini belum mantap nih. Udah mantap sebenarnya, tapi masih kurang sempurna. Karena di dalam hadis ini dijelaskan Islam yang paling baik memberi makan orang miskin, kemudian mengucapkan salam terhadap orang yang kita kenal dan terhadap orang yang tidak kita kenal. Antum tidak rugi ketika jumpa dengan orang lain, assalamualaikum, antum tidak rugi. Antum mendoakan kebaikan kepada dia dan doa tersebut akan kembali kepada antum. Paling tidaknya itu. Yang jelasnya kalau antum ikhlas akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sunnah adalah kita mengucapkan salam terhadap orang yang kita kenal dan terhadap orang yang tidak kita kenal. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat, min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu bil masjid wa lam yusalli fi. Di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah, seseorang melewati masjid namun dia tak mau salat di masjid. Banyak zaman sekarang lewat, azan lewat juga tapi tak salat ke masjid. Sudah terjadi di zaman sekarang ini. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat kata Rasulullah. Wa alla yusallim ala man la ya'rifu, dan dia tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dia kenal. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat ikhwan. Apakah ini sudah terjadi? Sudah. Di antara tanda-tanda hari kiamat kecil tadi apa ikhwan? Dia lewat di masjid namun dia tak mau sholat di masjid. Sekarang azan maghrib dikumandangkan, banyak orang yang lalu lalang. Tapi mudah-mudahan dia sholat di rumah. Kemudian yang kedua, kita sering mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kalau tak kita kenal, tak kita ucapkan salam. Padahal yang sesuai sunnah adalah kita mengucapkan salam terhadap orang yang kita kenal dan terhadap orang yang tidak kita kenal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di antara adab-adab mengucapkan salam adalah hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam terhadap orang yang berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki mengucapkan salam terhadap orang yang duduk. Kelompok yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih banyak. Dan anak kecil mengucapkan salam terhadap orang yang lebih besar. Hukum asalnya seperti ini. Tapi kalau kita tunggu-tunggu juga orang yang muda dari kita tidak mengucapkan salam, bukan berarti kita diam. Ya udah, kita yang mulai. Bisa dipahami ya kawan? Anak dengar Ustaz Wilan katakan adab salam itu naik kendaraan orang yang jalan kaki. Maka tidak mengapa, karena kata Rasulullah, apabila dua orang yang berjalan kaki mereka bertemu, sama-sama jalan kaki dan jumlahnya sama-sama satu orang,
Maka kata Rasul yang paling utama di antara mereka adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Bisa dipahami ikhwan? Misalnya kita sama-sama nih jumpa sama kawan kita, yang paling utama di antara mereka berdua yang pertama kali mengucapkan salam. Seperti itu ikhwan. Dan Rasulullah juga mencontohkan kepada kita. Bahkan Rasulullah sangat sering menyalami anak-anak kecil. Anak-anak kecil disalam oleh Rasulullah, menunjukkan keikhlasan beliau, menunjukkan beliau hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan annahu marra ala sibyan fasallama alaihim. Suatu ketika Anas bin Malik melewati anak-anak, kemudian dia mengucapkan salam, lalu dia mengatakan inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dipahami ikhwan? Anas bin Malik adalah termasuk budak Rasulullah, bukan budak, pelayan Rasulullah. Bahkan suatu ketika Anas bin Malik mengatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar. Di antara kebiasaan Rasulullah mengunjungi orang-orang Ansar. Berkunjung dengan orang-orang Ansar. Kemudian wa yusallimu ala sibyanihim. Kemudian dia menyalam anak-anak kecil di kalangan Ansar. Bayangkan ikhwan, anak-anak kecil disalami oleh Rasulullah. Wa yamsahu ala ru'usihim. Kemudian Rasulullah mengusap-usap kepalanya. Ini sunnah. Apa salahnya ketika kita jumpa dengan anak kecil, assalamualaikum, kita usap kepalanya? Ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwan, ketika kita melakukan ikhlas karena Allah, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini langka di zaman sekarang ini. Terkadang kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal, atau kepada orang besar, atau orang yang menurut kita adalah orang yang istimewa. Maka di antara bukti kita ikhlas di dalam mengucapkan salam, kita tidak pilih-pilih siapapun orangnya kita salami. Siapapun orangnya kita salami. Jadi ini di antara adab yang pertama ikhwan, dan ini sering kita jalani di dalam hidup kita. Sering-seringlah kita mengucapkan salam antara satu dengan yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah di zaman sekarang ini seolah-olah syariat salam ini ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing. Sehingga kalau kita mengucapkan salam terhadap orang lain, dianggap aneh. Ini ngapain kawan nih? Ngeri kali wak nih. Kalau datang pasti mengucapkan salam. Kok ngeri pula? Ini ajaran agama Islam yang harus kita biasakan di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa demikian? Karena begitu jauhnya kaum muslimin dari agama Islam. Masalahnya di situ. Kalau seandainya mereka belajar, mereka mau menghadiri majelis ilmu, mereka mengetahui keutamaan mengucapkan salam kepada orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah kalau dia mengucapkan salam, apabila kita berjumpa dengan dia, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini di antara hak saudara kita ikhwan. Di antara hak saudara kita ketika kita jumpa dengan dia, kita ucapkan salam. Namun kata para ulama, hak di sini tidak semua wajib. Terutama mengucapkan salam hukumnya hanya sunnah. Namun ini adalah hak saudara kita. Karena ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sudah mendoakan kebaikan untuk dia. Dan ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, doa tersebut kembali kepada kita. Jadi bukan sembarangan ikhwan, ketika kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mempunyai makna yang sangat agung. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan keselamatan dari Allah, keberkahan dan rahmatnya tercurahkan atasmu. Jadi bukan main-main ucapan assalamualaikum. Namun harus dipahami, mengucapkan salam hukumnya hanya sunnah. Namun bukan berarti karena sunnah tak apa-apa lah, tak usah kita amalkan. Bukan seperti itu. Justru ini adalah amalan yang ringan, namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ikhwan. Kalau seandainya setiap hari kita berjumpa dengan 10 kaum muslimin setiap harinya, dan setiap kita berjumpa dengan mereka kita mengucapkan salam, sudah berapa kebaikan yang kita peroleh setiap harinya ikhwan.
Kita masuk ke dalam rumah, jumpa sama istri, assalamualaikum deh. Gak apa-apa. Ucapkan salam kepada anak kita, tak apa-apa. Mudah-mudahan akan semakin terjalin rasa cinta di antara kita. Jadi tidak mengapa ketika kita jumpa dengan istri, assalamualaikum. Jumpa sama anak, assalamualaikum, tidak mengapa. Karena Rasulullah di antara amalan yang bisa menjadikan kita saling mencintai, menebarkan salam di antara kita. Seperti itu, ikhwan. Jadi ini adab yang pertama. Makanya tadi dikatakan ini adalah adab yang agung. Karena sering kita melalui dalam kehidupan kita. Namun terkadang lewat-lewat aja ini adab kita praktekkan. Dan kalau seandainya kita diucapkan salam assalamualaikum misalnya, maka diantara sunnahnya kita jawab dengan yang lebih baik atau dengan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi kalau diucapkan assalamualaikum, boleh kita jawab assalamualaikum juga, waalaikumsalam. Namun yang lebih afdal adalah ketika diucapkan kepada kita assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik daripada yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan setelah mendengarkan keutamaan mengucapkan salam, jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita, ikhwan. Jangan kita meninggalkannya. Dan tentunya yang paling afdal ketika kita jumpa dengan orang lain, ya kita ucapkan salam. Kemudian kita senyum kepada dia, kita tatap wajahnya. Nanti akan dipelajari, mungkin tak malam ini. Di antara sunnah kalau jumpa dengan orang lain, ya udah, masih jauh dah senyum kita kepada dia. Senyum, kemudian ucapkan salam. Kemudian kalau bisa berjabat tangan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yattariqa." Tidaklah dua orang muslim mereka berjabat tangan, melainkan dosa-dosa mereka berdua akan dihapuskan oleh Allah sebelum mereka berpisah. Namun di zaman sekarang ini sebagian kita mungkin khawatir, maka tidak mengapa. Boleh kita meninggalkan bersalaman. Khawatir terjangkit virus corona, tidak mengapa. Dan tetap antum mendapatkan pahala karena sebelumnya kita senantiasa membiasakan berjabat tangan dengan orang lain. Namun karena ada rasa takut mungkin saat sekarang ini, maka tetap kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ikhwan. Ini adab yang pertama. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Ini yang termasuk adab yang penting juga. Yang kedua ini. Dan adab yang kedua ini terkadang kita keliru di dalam mengamalkan atau kita salah di dalam mengamalkannya. Yaitu tentang idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'din. Kalau kita ingin masuk ke rumah orang lain, hendaklah kita meminta izin. Waqifan an yaminil bab aw yasarihi. Dan hendaklah kalau kita ingin masuk ke rumah seseorang, jangan kita berdiri di hadapan pintu, tetapi berdiri dari sebelah kanan atau di sebelah kiri pintu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ingin masuk ke rumah orang lain, jangan langsung ke tengah-tengah pintu, sebelah kanan atau sebelah kiri. Fa in adzina laka dakhalta. Kalau diberikan izin untuk masuk, maka masuklah. Wa in qila laka irji' farji. Kalau dikatakan oleh tuan rumah pulanglah, maka pulanglah, jangan dipaksakan. Kita bahas satu persatu, ikhwan. Apabila salah seorang di antara kalian, kata pengarang kitab ini, ingin masuk ke rumah orang lain, maka minta izinlah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra baitikum illa hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam terhadap penghuni rumah tersebut. Jadi ada, ikhwan. Kalau kita ingin masuk ke rumah orang lain, minta izin dulu, ucapkan salam dulu. Sebagian para ulama mengatakan mana yang didahulukan, izin dulu atau salam? Tergantung keadaannya. Kalau kita sudah yakin ada orang di dalam rumah tersebut, maka diutamakan mengucapkan salam dulu, baru minta
izin. Tapi kalau seandainya kita belum yakin apakah ada orang atau tidak, maka lebih baik kita minta izin dulu kemudian mengucapkan salam. Wafiqan an yaminil bab aw yasarihi. Dan ketika kita berada di depan pintu orang lain, jangan langsung berhadapan dengan pintu. Tetapi hendaklah kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Apa hikmahnya ikhwan? Kalau kita langsung berdiri di hadapan pintu, bisa jadi pintu terbuka, kemudian aurat orang yang ada di dalam rumah tersebut bisa kita lihat. Atau dia belum siap untuk menerima tamu, namun karena kita sudah berdiri di depan pintu, ya udah kelihatan semua. Maka kalau kita mengetuk pintu orang lain, usahakan kita berada di sebelah kanan atau berada di sebelah kiri. Jangan pas di hadapan pintu. Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Bishr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya, idza ada baba qaumin. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke pintu seseorang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadap ke pintu, walakin min ruknihil aiman awil awisar. Tetapi Rasulullah berdiri di bagian kanan pintu atau di bagian kiri pintu. Ini sunnah ikhwan. Ana bilang sering kita salah ini. Terkadang kita masuk ke rumah orang lain langsung ke tengah. Yang sunnah adalah kita berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Hikmahnya tadi itu. Bisa jadi orang kita belum siap, kemudian pintu terbuka, kemudian kita melihat aurat orang lain. Atau bisa jadi penghuni rumah tidak senang apabila kita melihat sesuatu dari rumahnya. Makanya kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi yang pertama adalah izin, kemudian kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Dan mana yang lebih dahulukan, salam atau izin, tergantung keadaannya seperti yang kita jelaskan tadi. Fa in adzina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. Kalau seandainya diizinkan bagi kita untuk masuk, maka kita boleh masuk. Tetapi kalau katanya pulang, kita pulang. Tak berdosa penghuni rumah. Kalau sendiri mengatakan ada tamu, pulang. Tidak berdosa dia. Tidak berdosa dia, ikhwan. Karena bisa jadi dia tidak siap untuk menyambut tamu. Apalagi misalnya dia datang di waktu istirahat orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam tajidu fiha ahadan. Kalau seandainya kalian masuk ke dalam rumah dan kalian tidak mendapatkan seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, dan janganlah kalian masuk ke dalamnya. Wa in qila lakum urji'u farji'u. Ini kata Allah. Kalau pemilik rumah mengatakan pulanglah, maka pulanglah kalian. Jadi tak boleh kita paksakan. Dan dari sini juga bisa kita ambil pelajaran, kalau kita tidak siap bertamu, tidak mengapa. Afwan, hari ini Anda belum siap bertamu. Boleh, tidak berdosa. Karena ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab bertamu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan." Apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali, dia ingin bertamu, falam yu'dzan lahu, dan dia tidak diberi izin, falyansarif, kemudian tak diberi izin, hendaklah dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Makanya memang di antara adab kalau kita ingin berkunjung ke rumah orang lain, hubungi dulu dia. Assalamualaikum, maaf Pak, hari ini saya mau ke rumah Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Apakah Bapak tidak sibuk? Ditanya dulu. Ini di antara sunnahnya. Jangan tiba-tiba muncul di hadapan pintu. Bayangkan kalau kita sendiri dalam keadaan seperti ini. Bisa jadi kita belum makan, kita belum mandi, rumah masih berantakan, tiba-tiba datang tamu. Bagaimana perasaan kita? Atau kita lagi istirahat, kita masih dalam keadaan lelah atau capek setelah bekerja, tiba-tiba datang aja tamu. Maka di antara sunnah adalah kata kita ingin berkunjung ke rumah orang lain, beritahu dulu dia. Ini di antara adab. Kita minta izin dulu. Kalau dia katakan aman, ya datang. Tapi kalau dia katakan afwan akhi, hari ini saya sibuk, saya banyak pekerjaan, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Berapa menit lagi nih? Jadi ini adab yang kedua.
Kalau kita ingin masuk ke rumah orang lain, maka minta izinlah. Kemudian ucapkanlah salam. Kemudian berdirilah di bagian kanan pintu atau di bagian kiri pintu, jangan di hadapannya. Kemudian kalau kita diberi izin untuk masuk, silahkan masuk. Kalau tidak diberikan izin, silahkan keluar. Itu aja. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga adalah qala al-musannifu waffaqahullahu, berkata pengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Ats-tsalits, adab yang ketiga adalah sammillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Hendaklah ketika kita ingin makan atau kita ingin minum, maka ucapkanlah bismillah di awalnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, seseorang yang makan atau minum dan dia tidak mengucapkan bismillah, hilang keberkahannya. Wahai Rasulullah SAW mengatakan, ijtami'u ala ta'amikum, makanlah kalian secara bersama-sama, sunnah. Makanlah kalian secara bersama-sama. Wadhkurusmallah alaih, dan ucapkanlah bismillah sebelum kita makan. Yubarik lakum fi, maka Allah akan memberkahi makanan dan minuman kalian. Jadi jangan lupa sebelum makan atau minum bismillah. Dan di dalam hadis ini dia jelaskan kepada kita ada dua sunnah. Yang pertama, kita disunnahkan makan bersama-sama, boleh, sunnah. Tapi sunnah, bukan wajib hukumnya. Kemudian bacalah bismillah sebelum makan atau minum. Yubarik lakum fi, kata Rasulullah, Allah akan memberkahi makanan dan minuman kalian. Jadi kebalikannya, dia makan tak membaca bismillah, dia minum tidak membaca bismillah, hilanglah keberkahannya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innasyaitan yastahillut ta'am alladzi lam yuzkarismallah alaihi. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan. Kapan dihalalkan oleh syaitan? Ketika orang yang memakan makanan tersebut tidak membaca bismillah ketika dia memakannya. Ketika kita tidak membaca bismillah ketika sedang makan, maka syaitan ikut makan dengan kita. Makanya Rasulullah mengatakan, sungguh syaitan menghalalkan makanan. Kapan makanan tersebut akan halal bagi syaitan? Ketika kita memakannya tanpa mengucapkan bismillah. Padahal makanan syaitan itu asalnya adalah tulang belulang dan kotoran. Makanan jin asalnya adalah apa? Tulang belulang dan kotoran. Makanya kita tidak diperbolehkan beristinja dari kotoran hewan dan dari tulang. Karena kata Rasul itu adalah jatah saudara kalian dari golongan jin. Tetapi ketika kita makan tanpa membaca bismillah, jadi halal makanan itu untuk syaitan. Maka sejak dini ikhwan, ajari anak-anak kita untuk membaca bismillah sebelum makan dan minum. Nah, baca bismillah dulu baru makan. Kalau tak dibaca bismillah, jangan kasih air minum. Kalau tidak dibaca bismillah, jangan kasih makanan. Biasakan baca bismillah dulu, nah, kasih makanan. Baca bismillah dulu, kasih minumnya. Oke lah, anda minum dulu lah, bismillah. Jadi ini diantara adab ikhwan, ketika kita makan dan minum ucapkanlah bismillah. Kemudian wakul biyaminik, dan makan dan minumlah dengan tangan kanan. Kenapa demikian ikhwan? Fa inna syaitan yashrabu bishimal, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau kita makan dengan tangan kiri, walaupun mungkin yang kita makan itu hanya kerupuk, hanya perkara yang kecil, ketika kita makan dengan tangan kiri, kita menyerupai syaitan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitan yashrabu wa ya'kulu bishimal. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini juga kita latih anak-anak kita, sejak dini harus dilatih.
Kalau kita mau lihat dia makan menggunakan tangan kiri, udah larang terus dia. Pindahkan makanan tersebut ke tangan kanan. Biasakan dari sejak dini, agar menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Memang ini adalah perkara yang sepele, tetapi kalau kita biasakan sejak dini, insya Allah akan tertanam di dalam diri anak-anak kita. Ini kalau kita lihat anak kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, larang. Pindahkan makanannya, pindahkan minumannya ke tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan di antara adab makan juga hendaklah kita memakan apa-apa yang ada di hadapan kita. Namun kata para ulama ini berlaku ketika makanan yang ada hanya itu saja. Misalnya kita datang ke rumah kawan kita nih, makanan yang ada memang itu saja, yang ada di hadapan kita. Jatahnya sudah satu-satu semua sudah. Ya udah, yang kita makan yang ada di hadapan kita. Adapun kata para ulama, kalau seandainya menunya banyak, ada ayam goreng, ada ayam bakar dan lain-lain sebagainya, dalam rangka memilih selera kita maka diperbolehkan. Jadi paham ikhwan? Nanti jangan pula yang di hadapan kita nasi putih aja, itu aja kita makan. Yang dimaksud adalah ketika makanan hanya itu saja. Adapun kalau ada pilihan menu yang lain boleh kita ambil, yang ada di samping kita, yang ada di hadapan kita. Kemudian ucapkanlah alhamdulillah ketika selesai makan dan minum. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang adab pada malam hari yang baik ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.